Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya Irsyad Nugraha akan menjelaskan mengenai skill yang selanjutnya dari rangkaian materi TOEFL yang menjadi mata kuliah pilihan adik-adik mahasiswa semua di sini ya. Oke, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai beberapa skill dari 1 sampai 6 gitu ya. Dan saya juga masih punya hutang dalam menjelaskan yang pasif ya, kalimat pasif. Tetapi mungkin saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai skill 7 sampai 10 karena harus sesuai dengan RPS-nya dan di RPS-nya itu ini skill 7 sampai 10 ini masuknya ke pertemuan 3 padahal kita sudah pertemuan 4 ya kalau nggak salah atau 5 ya saya mungkin kurang begitu jelas tapi intinya adalah kita tetap berpedoman kepada RPS dan kita akan lihat nanti di UTS-nya sampai skill berapa yang bisa kita dapatkan. Oke guys, kita coba lihat di skill yang ketujuh ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa materinya mengenai listen for negative expression. Jadi intinya adalah ketika kita mendapatkan soal TOEFL, maka kita harus melihat apakah ujaran yang kita dapatkan itu negatif atau positif gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan apakah kalimatnya aktif atau positif, apa aktif atau pasif. Nah, kalau yang sekarang itu apakah kalimatnya itu positif atau negatif. Di sini dijelaskan bahwa negative expressions are very common in the short dialogues, and the most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Jadi, ketika kita mendengarkan ekspresi yang negatif, gitu ya, maka kita akan mencoba mencari multiple choice yang positif, gitu ya. Jadi biasanya seperti itu, gitu ya. Nah, seperti halnya contoh di sini, on the recording you hear, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine, katanya ya. Nah, si women ini berbicara, they didn't drive slowly. Mereka tidak berkendara secara slowly, secara lamban. Berarti kita akan mencari statement yang menunjukkan atau yang memaknai makna yang berseberangan dengan lamban yaitu cepat. Nah, jawaban yang tepatnya adalah yang A, they drove rather quickly, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini, the following chart outlines the types of negative expression that you should be careful of. Expressionnya itu seperti not atau ent gitu ya. Example-nya Tom is not sad about the result. Maka correct answer-nya adalah opposite dari negatifnya, opposite dari sad yaitu happy. Kemudian nobody berarti kalau nobody berarti tidak ada seorang pun. Nobody arrive on time berarti everybody arrive late gitu ya. Kemudian none, nothing, never gitu. Kayak misalkan Sal never works hard berarti Sal itu lazy gitu ya. Jadi itu adalah kata-kata yang biasanya berkonotasikan negatif berarti kita harus memilih jawaban yang kebalikannya ya. Oke, seperti misalkan yang prefixnya seperti on, in, this ini menunjukkan yang negatif kayak misalkan insane ya, uncertain ya, dislike ya, berarti kita akan memilih jawaban yang kebalikannya. Kalau insane berarti eh, not sane artinya crazy gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita lihat di sini ya exercise-nya. Oke. Misalkan yang pertama berkata I can't seem to get the door unlocked.
Woman-nya, that isn't the right key for the door. That isn't the right key for the door. Berarti kalau lawannya right berarti wrong key. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian yang kedua, were you pleased with last week convention? Nothing went as planned. Nothing went as planned. Tidak ada yang berjalan sesuai dengan rencana. Berarti amburadul di sini multiple choice menyatakan amburadul yaitu disorganized gitu ya. Kemudian nomor 3, are you planning to go to the college next year? I'm really unsure about that idea. Unsure. Unsure berarti tidak pasti. Berarti kebalikannya. Ya, kebalikannya. Are you planning to go to the college next year? I'm really unsure about the idea. Berarti he's hesitant. Ya, ragu about attending college. Seperti itu yang C. Oke, nah TOEFL exercise-nya Anda bisa coba kerjakan terlebih dahulu sebelum nantinya Anda akan mencocokkan dengan jawaban yang saya berikan gitu ya. Oke, jadi untuk jawabannya untuk yang exercise 7 ini kayak misalkan yang pertama ini, she is very busy ya. Oke. Oke, misalkan saya coba share screen ya supaya kedengaran suaranya. Oke. Nah, di sini ya kita akan coba. Di sini kan multiple choice-nya kan she is very busy yang pertama itu, kemudian she has lots of free time, kemudian it is not necessary to take out the trash, kemudian she will do it if she has time. Kita coba dengerin di sini. TOEFL Exercise 7, page 46. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Oke. Jadi tadi disebutkan I have no time to doing it ya. I have no time. Saya tidak punya waktu. Berarti jawabannya adalah she is very busy ya, nomor 1. A ya untuk yang jawaban nomor 1. Sekarang kita ke yang nomor 2. Nomor 2 ini multiple choice-nya adalah yang pertama, the interview is very important. Kemudian yang B-nya, he is worried about the interview. Yang C-nya, what he's wearing to go what he's wearing to the interview is important. Kemudian yang D-nya, he is not concerned about the interview. Gitu ya. Oke, kita coba dengerin di sini. Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Oke, ya. Itu pertanyaan yang kedua. Aduh, saya coba kita dengerin lagi. Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. It's What does unimportant the man to mean? me. Ya, dia ngomongnya it's unimportant to me. Tidak penting. Berarti jawabannya adalah he is not concerned about the interview. Dia tidak merasa peduli terhadap interviewnya. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang nomor 2 itu adalah yang D. Number 3. Di sini multiple choice-nya adalah yang pertama, he has almost all the notes. His attendance was perfect. Yang C-nya, he went to all the lectures but one.
ya. Kemudian di ini he missed more than one psychology class. Kita dengerin di sini. Nomor 3. Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What Oh. does the man mean? Okay, I didn't miss all single lecture. Saya tidak melewatkan all single lecture. Setiap dosen. Ya, artinya saya tidak melewatkan setiap dosen. Nah, berarti nomor 3 ini jawabannya adalah his attendance was perfect. Ya, itu yang B. Oke, kemudian yang nomor 4, they pass the library at 6. The library opens at 6 in the summer. C, the library closes at 6. Dan yang D, you can't check out more than 6 books in the summer. Oke, kita dengerin nomor 4. Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. It's What does the man never open. It's never open past 6 past, ya. It never open. Tidak pernah buka lewat jam 6. Berarti yang C, the library closes at 6. Gitu ya. Oke, untuk yang pertanyaan-pertanyaan lainnya silakan Anda dengarkan dan coba cocokkan dengan jawabannya ya. Oke. Kita untuk jawabannya, oke, saya sebutkan aja ya untuk jawabannya yang number 5 itu yang D, give the plants a limited amount of water. Yang number 6 itu jawabannya yang C, she thought the service was bad. Number 7 itu yang B, he seriously want the woman to go. Number 8 itu yang A, the project will take all their effort. Number 9 is D, ya, she prefers to leave. Dan number 10 itu yang B, this hotel gave excellent service. TOEFL exercise 7, page 4. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah yang skill number 8 ya. Skill number 8 ini topiknya adalah listen for double negative expression. Anda harus mendengarkan untuk bentuk ekspresi negatif yang double gitu ya. Nah, it is possible for two negative ideas to appear in one sentence and the result can be quite confusing ya. Nah, di sini contohnya misalkan, well, it isn't impossible. Ada isn't, ada impossible gitu ya for the concert to take place. Berarti jawabannya kita akan pilih yang the concert might take place. It isn't impossible. Tidaklah tidak mungkin. Berarti mungkin gitu ya. Jadi kita akan mengambil yang segi positifnya sama seperti yang tadi contrary-nya gitu ya. Oke, the following chart outline the situation where double negatives can occur ya. Misalkan di sini negative word-nya not, no, none, and the negative prefix-nya in, on, this. Seperti he didn't like the unclean office. Berarti like the clean office gitu ya. Tidak suka kantor yang tidak bersih, berarti suka yang bersih gitu. Misalkan two negative verbs in situation, it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Tidak bersalju, jadi mereka tidak jika tidak bersalju, mereka tidak akan pergi. Berarti mereka akan pergi kalau bersalju gitu. Implies that they would go if it were snowing gitu. Kemudian neither or not either. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Sue tidak suka movie-nya dan Mark juga sama. Berarti both did not like the movie. Seperti itu. Itu meaning-nya. Ini kalau ada yang negatif berarti kita cari yang positifnya. Kalau ada double negatif berarti kita cari yang ya harus jeli aja, kita yang cari yang positifnya juga. Maksudnya yang bisa bukan yang positifnya tapi yang bisa memberikan maksud dari double negatif itu. Tidak suka dengan kantor yang tidak bersih berarti suka dengan yang bersih. Ya, jadi kejelian kita mendengar sih sebenarnya ya, dan harus selalu dilatih oleh kalian.
Oke, selanjutnya di sini ada exercise-nya yang ada 3. Ini yang pertama, women, I hope no one's unhappy. Saya harap tidak ada yang tidak bahagia. Berarti harapannya mereka semuanya bergembira. Berarti jawabannya yang A. Gitu. She hopes everyone will be pleased. Kalau yang B, she knows no one is happy with what she has done. Dia mengetahui tidak ada seorang pun yang bahagia dengan apa yang dia sudah lakukan. Gitu. Negatif. She's arranged to take a trip because she's unhappy. Dia berencana untuk bepergian karena dia merasa tidak bahagia. Jadi kalau yang lainnya itu lebih kepada menunjukkan yang apa? Yang justru contrary gitu ya, berlawanan sekali. Ya, jadi jauh lah gitu karena menggunakan kata yang sama. Jadi makanya saya suka bilang itu cari multiple choice-nya itu yang tidak menggunakan kata yang sama dengan yang disebutkan. Gitu. Itu salah satu tekniknya gitu ya, meskipun tidak bisa diterapkan untuk seluruh soal. Tapi ya kalau misalkan memang ada yang seperti itu, kita pilih yang tidak disebutkan aja gitu. Kemudian yang nomor 2, langsung ke speaker yang kedua, I didn't study enough, so I didn't do well. Berarti artinya kan saya tidak belajar dengan cukup, jadi saya tidak bisa mengerjakan dengan baik. Berarti saya itu maknanya adalah gagal gitu ya. His grade was poor because of inadequate preparation. Yaitu yang D. Yang nomor 3, speaker yang nomor 2-nya, Mark couldn't get tickets for the concert and neither could Paul. Mark tidak dapat tiketnya, juga Paul ya. Mark dan Paul tidak mendapatkan tiketnya. Berarti jawabannya itu yang B. Both were unable to obtain tickets. Oke ya. Oke, seperti tadi silakan dikerjakan exercise yang 8-nya. TOEFL exercise Oke, kemudian ini yang 9-nya. Dan supaya sambil Anda memahami satu-satu skillnya, jadi untuk latihan di pertemuan sekarang itu coba ditulis baik itu di Microsoft Word atau misalkan tulis tangan juga boleh, multiple choice-nya aja untuk exercise 7, 8, 9, dan 10 gitu ya. Oke. Nah, di sini yang almost negatif ya, almost none, hardly, barely, scarcely, only itu untuk yang skill yang 9. Jadi almost negative meaning the expression are common in short dialogues. Kayak misalkan I had barely enough money, berarti jawabannya adalah he paid the bill but has no money left. I had barely enough money. Saya sangat punya sangat sedikit uang gitu ya. Artinya has no money left ya. He paid the bill but has no money left. Artinya bukan sangat sedikit, artinya tidak punya uang sama sekali, barely enough money. Karena barely itu kan menunjukkan bentuk yang negatif gitu ya. Di sini pengertiannya, in the man statement the word enough indicate that there was enough, so he paid the bill. However, it was barely enough, so he almost did not have enough and certainly has no money left. Seperti itu. Ya, almost none, hampir tidak ada ya. Almost never, hampir belum, tidak pernah gitu ya. Merely atau seldom itu hampir tidak pernah. Almost none, hampir tidak ada. Bukan hampir tidak, tapi tidak ada gitu ya. Hardly, barely, scarcely, only. Gitu ya. Kalau misalkan there is hardly any food in the refrigerator, berarti tidak ada. Has no food. Kalau he rarely drives to work, berarti he never drives to work. Gitu aja. Oke ya, skill number 9, exercise yang ketiga ini. Langsung ke speaker yang kedua, but she has hardly any work experience. She has hardly any work experience. Berarti tidak bekerja. Gitu, berarti hasn't worked for very long. Kemudian yang nomor 2-nya, Sam has seldom taken so much time on a research paper. Seldom itu berarti tidak pernah ya. Jadi ya tidak pernah ya. Jadi has rarely
work so hard. Gitu ya. Nomor 3 itu only once has he parked his car in that lot. Only once, hanya satu kali. Berarti sangat-sangat jarang sekali. He left his car there on just one. He only leaves his car there for short period. Maaf. Jadi yang D ya. He left his car there on just one occasion. Jadi cuma satu kali. One occasion. Karena kan only once, hanya satu kali. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan 9-nya, nanti dikumpulkan lewat LMS atau Google Form yang sudah disediakan. TOEFL exercise 9. Untuk skill yang 10-nya, listen for negative with comparatives. Ya, negative with comparatives. Negative can be used with comparatives in the short dialogue of the TOEFL test. A sentence with the negative and comparative has superlative or very strong meaning. Contohnya, no one is more intelligent. Berarti she is the smartest. Tidak ada yang lebih pintar, berarti paling pintar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai komparatif, pakai negatif, berarti kesananya superlatif ya, atau very strong meaning. Oke. More, no one is more beautiful, berarti the most beautiful. He couldn't be happy, berarti the happiest, extremely happy. Oke, di sini exercise-nya yang pertama langsung ke speaker, yang kedua I couldn't be feeling any better today, berarti best feeling ever gitu ya. Oke, berarti feeling terrific, sangat-sangat menyenangkan. Nomor 2, he couldn't have been more unfriendly, berarti he couldn't have been more unfriendly, berarti dia merasa Mike didn't seem to like him at all. Tidak menyukainya. Unfriendly itu kan berarti tidak disukai. Jadi kita cari yang didn't seem to like him at all. Tidak menyukainya sama sekali. Nomor 3, no one else could have done better. No one else could have done better. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakannya itu lebih baik daripada si dia. Misalkan gitu. Berarti Teresa got the highest grade gitu ya, superlatif. Oke, silakan dikerjakan 10-nya dan itu saja untuk materi kali ini, dan silakan dikerjakan untuk exercise 7, 8, 9, 10. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.